Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Hari ini kita akan mencoba menerapkan metode yang sebelumnya sudah Bapak berikan. Minggu lalu kan kita sudah membahas tentang metode penguraian vektor ya. Jadi vektor itu bisa diuraikan menjadi dua komponen, ada vektor yang terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Itu kalau membentuk sudut terhadap arah datar. Nah, bagaimana menerapkan metode vektor tersebut dalam soal? Nah, ini ada soal ya. Dan Bapak kemarin sudah memberikan tabel trigonometri. Jadi itu tabelnya itu tolong paling nggak kalian hafal tabel itu ya. Jadi tabel itu nanti digunakan untuk menyelesaikan soal vektor yang hubungannya vektor tersebut ada pada koordinat kartesius. Ini contohnya seperti ini. Silahkan disimak ya. Jadi contohnya adalah misalkan pada gambar berikut ini, tentukanlah besar resultan dan arah vektornya. Jadi ada yang ditanyakan sementara dua ya. Ada besar dari resultannya. Resultan itu artinya adalah keseluruhan. Result itu kan hasil akhir. Hasil akhir itu besarnya berapa dan arahnya kemana. Karena vektor itu punya nilai dan arah. Berapa itu nilainya berapa, arah berarti arahnya dalam arah kemana, seperti itu ya. Atau berapa derajat. Nah, untuk menyelesaikan vektor yang ada pada koordinat kartesius ini, step yang pertama adalah kita uraikan semua vektor yang ada di kartesius ini ya. Jadi ini kan koordinat kartesius itu kan ada X, Y. Ingat X itu ada yang positif kalau dia ke kanan, ada yang negatif kalau dia ke kiri. Yaitu ada yang positif kalau dia ke atas, negatif kalau dia ke bawah ya. Itu selalu seperti itu. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Itu ya. Kemudian menyelesaikannya adalah yang pertama kita uraikan semua vektor yang ada di gambar ini ya. Di gambar ini ada 4 vektor, ada F1, F2, F3, F4 ya. F1 itu arahnya 60 derajat terhadap sumbu X positif. F2 arahnya ke kiri dan ini letaknya udah di sumbu X ya. F3 letaknya itu di bawah dari sumbu Y ya. Kemudian F4 besarnya arahnya 30 derajat terhadap sumbu Y, tapi nanti kita harus bikin tetanya itu yang terhadap sumbu X nya. Jadi kalau di gambar seperti ini kamu hilangkan sudut yang ini, tapi kita cari yang ininya berapa. Artinya kan kalau dia di sini 30 berarti di sini kan 60 derajat ya. Karena kita pakai ininya dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini ya. Jadi ini kamu hapus aja gitu. Jadi yang kita pakai sekarang yang sudut terhadap sumbu X positif, jangan sudut yang dekat sama Y. Kita cari sudut yang dekat sama X. Kalau di sini 30 berarti di sini 60. Sekarang kita selesaikan. Oke, yang pertama adalah kita uraikan semua vektornya. Jadi vektor ini kita uraikan. Jadi F1 ini kita uraikan ada F1x, yaitu besarnya F1 dikali cos 60 seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau ada vektor membentuk sudut maka diuraikan menjadi F1x dan F1y. F1x itu F1 dikali cos sudutnya. Nah, berapa? F1 besarnya 60 derajat. Kosinus 60, lihat di tabel. Kosinus 60 derajat, setengah, masukin di sini. Jadi cos 60 adalah setengah. 60-nya udah nggak ada. Jadi udah setengah, gitu ya. Hasilnya berapa di sini? 60 kali setengah, coret hasilnya 30. Ya. Kemudian sini ada F1y. F1y pakai rumus F1 dikali sin 60. Jadi ini nggak usah dirubah ya, Nak. Sudutnya itu ya 60 ya 60, jangan kamu rubah ini cos 60 tiba-tiba jadi sin 30, jangan. Jadi sudutnya kita pakai ini aja udah. Tuh ya. Jadi F1 tetap 60 dikali sin 60 itu berapa? Dari tabel. Setengah akar 3 sama dengan. Nah, ini harus dihafalin makanya supaya kan nanti makin lama makin lancar gitu ya. Ini kita coret jadinya 30 ya, 30 kali akar 3. Nah, itu. Sampai semuanya ya. Berhubung F1 ini arahnya ke kanan atas, artinya kan di sini F1x ke kanan, F1y-nya ke atas, berarti positif semuanya. Gitu ya. Jadi ini F1x ke kanan, F1y-nya ke atas. Kanan atas berarti semuanya positif, gitu ya. Kemudian F2. F2 itu karena dia letaknya di sumbu X. Nah, vektor yang letaknya di sumbu X atau di sumbu Y, dia cuma punya satu komponen. Kalau dia letaknya di sumbu X berarti pasti ntar F-nya 0. Jadi di sini F2x-nya ya masukin aja hasilnya ini. 30 Newton ya semua, Newton 30 Newton. Karena arahnya ke kiri maka dia min gitu. Kemudian F2y nya nggak ada,
karena F2 ini ada letaknya di sumbu X. Dia tidak diproyeksikan kemana-mana, di sini aja tempatnya, cuman kasih tanda minus. Walaupun di gambarnya enggak, tapi dalam perhitungannya kita kasih tanda min, yaitu 30 Newton, gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke F3. Ini saya sebut di sini dulu. Nah, karena F3 sama ada F3X. Karena F3 ini letaknya di sumbu Y ya, sama kayak tadi. Vektor yang letaknya di sumbu X atau di sumbu Y nggak ada sudutnya, berarti dia cuma punya satu komponen aja. Jadi di sini F3 juga satu komponen, tapi komponennya adalah FY, F3X nya nggak ada, 0. Ada letaknya di sumbu Y, gitu ya. Nah di sini F3Y nya baru ada berapa? 10 akar 3 nih nilainya, 10 akar 3 Newton. Tapi karena dia hanya ke bawah, maka di sini tambahin tanda min ya. Jadi di sini min 10 akar 3 Newton. Nah F3 udah dapat. Itu berarti sekarang yang terakhir F4.